Saudara mahasiswa Universitas Terbuka, selamat berjumpa dalam program video penuntun buku materi pokok. Program ini dimaksudkan untuk membantu Anda memahami konsep atau pengertian yang sulit dalam mempelajari buku materi pokok mata kuliah konservasi sumber daya alam dan buatan dengan kode link 1122. Topik yang akan dibahas adalah mengenai kelestarian sumber daya alam dan buatan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, sumber daya adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya manusia, sumber daya alam baik hayati maupun non-hayati, dan sumber daya buatan. Dalam kesempatan ini, yang akan kami bahas adalah sumber daya alam dan sumber daya buatan. Sumber daya non-renewable adalah sumber daya yang apabila tidak dimanfaatkan ketersediaannya, tidak bervariasi secara nyata menurut waktu, atau dengan kata lain, ketersediaannya tidak bertambah atau berkurang menurut waktu. Sumber daya renewable adalah sumber daya yang ketersediaannya bervariasi menurut waktu. Walaupun tidak dimanfaatkan, laju ketersediaannya mungkin meningkat atau berkurang menurut waktu. Dalam upaya menjaga kelestarian sumber daya alam, perlu adanya tindakan konservasi sumber daya alam yang mempunyai pengertian pengelolaan sumber daya alam tak terbaharui untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan sumber daya alam yang terbaharui untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keragaman dan nilainya. Konservasi sumber daya alam hayati berdasarkan UUKH dapat dikelompokkan dalam kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. Kawasan suaka alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan, yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan. Kawasan ini terbagi menjadi cagar alam dan suaka marga satwa. Telaga Warna merupakan salah satu contoh dari cagar alam di mana keadaan alamnya mempunyai khas tertentu dan perkembangannya berlangsung secara alami, tidak ada campur tangan manusia. Suaka marga satwa adalah kawasan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman atau keunikan jenis satwa yang untuk kelangsungannya dapat dilakukan terhabitatnya. Saat ini, suaka marga satwa banyak yang sudah bergeser menjadi taman nasional.
Kawasan pelestarian alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan, yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, yang meliputi Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Taman Wisata Alam. Taman Nasional adalah suatu kawasan yang dikelola dengan sistem zonasi dengan tujuan diantaranya untuk penelitian, rekreasi, budaya pariwisata, dan sebagainya dengan ekosistem yang asli. Kawasan ini dalam pengelolaannya sudah ada campur tangan manusia, sehingga muncullah kantor, tempat peristirahatan, atau pos-pos pendakian. Taman Hutan Raya adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami atau buatan. Jenis asli dan atau bukan asli dimanfaatkan bagi kepentingan pendidikan, pariwisata, dan rekreasi. Taman wisata alam adalah kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi. Ledakan pertumbuhan jumlah penduduk dengan segala aktivitasnya, maka terjadilah pemanfaatan sumber daya alam hutan, tanah, dan air secara intensif, tanpa mempertimbangkan kelas kemampuan lahannya dan teknik konservasi tanah dan air yang baik dan benar, sehingga menimbulkan kondisi lahan yang mengalami degradasi dan berubah menjadi lahan kritis. Akhirnya sering timbul kerusakan lingkungan, seperti terjadinya erosi, serta banjir, dan kekeringan silih berganti. Erosi adalah proses pengikisan tanah yang kemudian diangkut dari suatu tempat ke tempat lain oleh tenaga seperti air, gelombang, arus laut, angin, dan gletser. Faktor-faktor utama yang mempengaruhi erosi tanah adalah iklim, topografi, tumbuh-tumbuhan, tanah, dan manusia. Faktor-faktor erosi tanah ini dapat dibedakan menjadi faktor-faktor yang dapat diubah manusia adalah jenis-jenis tumbuhan atau vegetasi yang menutupi tanah, kesuburan tanah, ketahanan agregat tanah, kapasitas infiltrasi, serta faktor lereng atau kepanjangan lereng. Sedangkan faktor-faktor yang tidak dapat diubah oleh manusia adalah iklim, jenis tanah, dan kecuraman lereng.
Siklus hidrologi sendiri mempunyai pengertian gerakan air ke udara yang kemudian jatuh lagi sebagai hujan atau presipitasi lain. Keseimbangan air akan selalu baik apabila kegiatan konservasi tanah dan air dilaksanakan dengan tepat dan benar. Konservasi tanah adalah usaha penggunaan tanah seefisien mungkin sesuai dengan kemampuannya agar dicapai produktivitas yang terus meningkat. Konservasi air adalah upaya pendayagunaan air seefisien mungkin serta pengaturan waktu aliran sehingga tidak terjadi banjir di musim hujan dan kekeringan di musim kemarau. Sehingga pengertian konservasi tanah dan air adalah upaya untuk memperbaiki, mempertahankan, dan meningkatkan kesuburan tanah, baik sebagai unsur produksi maupun sebagai media pengatur air dan unsur lingkungan hidup, sehingga dapat berfungsi dengan baik secara berkelanjutan. Saudara, masalah konservasi tanah dan air adalah masalah menjaga agar struktur tanah tidak terdispersi serta mengatur gerak dan jumlah aliran permukaan. Cara pendekatan konservasi tanah dan air meliputi 3 metode, yaitu metode vegetatif, metode kimia, dan metode mekanik. Metode vegetatif adalah penggunaan tanaman atau tumbuh-tumbuhan dan sisa-sisanya untuk mengurangi daya rusak hujan yang jatuh, mengurangi jumlah dan daya rusak aliran permukaan dan erosi. Pada kesempatan ini akan diberikan beberapa contoh metode vegetatif. Pergiliran atau rotasi tanaman termasuk salah satu sistem pengelolaan yang paling banyak dilakukan di Indonesia. Pola tanam ini dapat berubah dari tahun ke tahun, tetapi tujuannya tetap sama, yakni memperoleh keadaan tanah yang secara fisik lebih baik dan susunan zat haranya juga lebih baik. Mulsa vertikal adalah penggunaan sisa tanaman atau mulsa untuk tindakan konservasi tanah melalui penimbunan sisa tanaman pada parit-parit teras atau parit yang dirancang mengikuti kontur guna mengendalikan laju dari erosi dan hilangnya unsur hara dari bidang olah pada parit yang dirancang mengikuti kontur. Bentuk usaha tani yang menggabungkan tanaman tahunan atau kayu-kayuan dengan jenis komoditas lain. Beberapa model agroforestry adalah tanaman hutan raya, kebun campuran, pertanaman sela, pekarangan, dan silvipastura. Konservasi tanah dan air metode mekanik adalah teknik konservasi yang menggunakan semua perlakuan fisik mekanis yang diberikan terhadap tanah dan pembuatan bangunan untuk mengurangi aliran permukaan dan erosi, serta meningkatkan kemampuan penggunaan tanah. Metode mekanik dengan penterasan lahan adalah bangunan konservasi tanah yang dibuat dengan penggalian dan pengurukan tanah, membentuk bangunan utama berupa bidang olah, giludan, dan saluran pembangunan air yang dilengkapi bangunan terjunan air. Penterasan lahan ini diantaranya teras datar, teras kredit, teras bangku, drainase, dan irigasi.
Pada kesempatan ini akan membahas lebih jauh tentang sumber daya buatan dan cagar budaya. Sumber daya buatan sendiri mempunyai pengertian adalah hasil pengembangan dari sumber daya alam hayati dan non-hayati yang ditunjuk untuk meningkatkan kualitas atau kemampuan daya dukungannya. Sumber daya buatan ini dapat digambarkan di antaranya waduk, pemukiman, bibit unggul, instalasi pembangkit listrik, dan sebagainya. Dalam upaya konservasi sumber daya buatan, dalam hal ini misalnya konservasi suatu waduk. Waduk selain berfungsi untuk pembangkit tenaga listrik dan irigasi, waduk pun mempunyai fungsi tambahan yang lain. Di antaranya, pemeliharaan ikan dan keramba ikan. Sebagai tempat mata pencarian di sekitarnya, dan sebagai sumber daya alam. Dalam upaya menjaga kelestarian waduk, perlu diperhatikan juga kondisi hutan di atasnya, supaya waduk bertahan lebih lama. Benda cagar budaya adalah benda buatan manusia yang bergerak atau tidak bergerak, yang berupa kesatuan atau kelompok yang berumur sekurangnya 50 tahun, dan atau benda alam yang dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. Benda cagar budaya berkaitan juga dengan situs. Situs itu sendiri mempunyai pengertian lokasi yang mengandung atau diduga mengandung benda cagar budaya, termasuk lingkungannya yang diperlukan bagi pengamanan. Situs ini sering terus bertambah sesuai dengan ditemukannya situs-situs baru. Saudara mahasiswa, demikianlah ulasan program video penuntun buku materi pokok, mata kuliah konservasi sumber daya alam dan buatan. Apabila saudara mengalami kesulitan atau mempunyai pertanyaan, silakan hubungi program studi D1 Pengelolaan Lingkungan, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Terbuka di nomor telepon 021 749 0941 pesawat 1106. Atau datang langsung ke kampus Universitas Terbuka Pusat di Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Ciputat, Tangerang.